Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara membuat suatu database dengan menggunakan Excel. Nah, pertama kita membutuhkan yang namanya Excel, dan yang kedua kita membutuhkan yaitu browser internet seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox ya. Pertama kita buka yang namanya Excel. Jika kita sudah memiliki software Excel, aplikasi Excel, dan kita sudah menginstal, maka kita dapat menjalankan aplikasi Excel tersebut dengan menjalankan Apache ini dan MySQL ini. Nah, tergantung dari kita. Saya menggunakan Excel dengan versi 3.2.1. Nah, untuk menjalankannya kita start Excel. Terus yang kedua kita jalankan start MySQL. Kita start. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, kita sudah menjalankan MySQL-nya. Setelah itu kita minus dan kita pergi ke localhost. Localhost seperti ini. Kita sekarang kita lagi Excel. Nah, maka akan muncul tampilan Excel for Windows seperti ini. Nah, bagaimana untuk membuat suatu sistem database-nya, yaitu kita pergi ke PHP MyAdmin. PHP MyAdmin seperti ini, kita klik PHP MyAdmin. Kita tunggu prosesnya PHP MyAdmin. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti kita boleh atau dapat membuat basis data atau sistem database-nya. Nah, di sini ada basis data atau database. Karena ini adalah bahasa Indonesia, saya translate ke bahasa Indonesia. Maka di sini disebut basis data. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah database. Nah, kita pilih database ini. Kita pilih. Nah, setelah itu di sini buat basis data atau buat database-nya, yaitu kita menggunakan misalkan seperti database satu ya, database 1 SMK. Nah, setelah itu kita sudah memiliki database 1 SMK. Nah, jika sudah kita ketikkan, maka kita buat database-nya. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka basis database sudah berhasil. Nah, kita sekarang cek di sini. Di sini sudah muncul basis database-nya. Database 1 SMK yang barusan kita sudah buat. Nah, di sini kita dapat membuat suatu tabel seperti tabel siswa, tabel mata pelajaran, tabel kelas, tabel guru, dan lain-lain yang terhubung ke dalam SMK. Nah, di sini kita buat tabelnya. Jika kita menggunakan nama tabel seperti ini, maka ini sangat mudah. Contohnya seperti ini, misalkan tabel siswa. Nah, atau kita gunakan tabel kelas saja sudah. Tabel kelas. Dalam tabel kelas itu kita memiliki beberapa kolom. Yang pertama itu adalah ID kelas, nama kelas, kapasitas kelas. Itu ada 3 kolom. Nah, berarti di sini kita buat atau ketikkan 3 angka, yaitu 3 kolom. Nah, setelah itu kirim. Maka di sini kita tunggu prosesnya. Maka di sini akan muncul, di sini ada kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Ada jenis dan panjang nilainya. Nah, di sini kita biarkan. Misalkan saya buat seperti ini, ID kelas. Di sini ada ID kelas, dan yang kedua adalah
nama kelas. Dan di sini adalah kapasitas kelas. Kapasitas kelas. Nah, dengan ID kelas kita bisa menggunakan integer, yaitu dia itu karena bertipe angka, atau kita bisa menggunakan varchar. Nah, karena kita menggunakan integer atau angka dalam ID kelasnya itu seperti 001 atau 11, kita gunakan varchar ya. Kalau misalkan pakai integer 001, nanti 00 itu akan hilang, itu tinggal satu aja. Jadi saya enakan menggunakan varchar. Itu 001 berarti kita menggunakan 3 limit atau 3 angka aja. Terus nama kelas kita gunakan varchar juga ya, kita gunakan varchar, kita kasih 50 teks ya, 50 teks atau 50 huruf ya. Terus kapasitas kelas kita menggunakan integer ya, kita menggunakan integer atau int, yaitu atau kapasitas kelasnya itu saya gunakan 12 angka gitu, 12 angka, atau terserah teman-teman untuk menggunakan beberapa angka gitu. Setelah itu kita simpan. Nah, kita tunggu proses sudah. Nah, di sini akan muncul yang namanya tabel kelas, di mana tabel kelas yang barusan kita buat ini sudah berhasil kita buat. Nah, kita sekarang cek tabel kelasnya. Kita pergi ke struktur. Nah, di sini sudah tampil yang namanya nama kelas, ID kelas di sini ada di sini, kapasitas kelas. Di sini sudah muncul barusan yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita pergi ke database lagi nih, database SMK, yaitu kita menggunakan suatu coding untuk membuat tabel kelas tanpa menggunakan nama seperti ini atau jumlah kolom, yaitu kita menggunakan coding. Kita pergi ke SQL, kita ketikkan seperti ini, ketikkan create tabel apa yang harus kita buat, yaitu kita gunakan tabel siswa sudah. Nah, tabel siswa. Nah, di situ tabel siswa itu ada NIS, nama, jenis kelamin. Kita gunakan 3 angka, 3 karakternya itu sudah kita menggunakan, yaitu ada NIS. Nah, NIS kita ketikkan varchar. NIS-nya itu kan ada 4 ya. Berarti di sini kita gunakan 4 kata atau 4 teks atau 4 angka. Setelah itu ada nama siswa. Nama siswa ini lebih dari 50 ya, 50 huruf. Jadi kita menggunakan varchar atau kita bisa menggunakan teks ya, supaya tidak lebih dari, atau kita gunakan varchar aja. Kita gunakan varchar yaitu 100 kata ya, atau 100 huruf ya. Terus di sini ada CK atau jenis kelamin, atau kita gunakan jenis kelamin seperti ini. Kita gunakan varchar yaitu kita gunakan 25 tes saja, 25 huruf. Nah, setelah itu baru nih kita kirim, yaitu untuk membuat tabel siswa. Fungsinya sama, tapi perbedaannya kita menggunakan coding. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk membuat tabel siswa. Kita cek sini tabel siswa. Nah, di sini ada sudah tabel siswa, tabel kelas. Nah, itu sudah gampang caranya untuk membuat tabel kelas dan tabel siswa yang menggunakan coding dan menggunakan nama tabel ini dan kolom ini. Nah, selanjutnya kita coba ke tabel kelas atau kita operasikan untuk menambah data kepada tabel kelas ini. Kita tambahkan atau tambah data di sini. Kita gunakan seperti ini. Misalkan itu kan ada 3 ya. Kalau kita menggunakan 4 kata, 4 angka seperti, maka
usahakan jangan sampai ada angka 5 kalau menggunakan sistem ini, karena database itu akan mengacu kepada variabel yang sudah kita tentukan seperti itu. Nama kelas yaitu kelas 1. Terus kapasitas kelasnya itu hanya 15 siswa saja. Berarti di sini kita gunakan 15 siswa. Setelah itu kita kirim. Kita coba kirim atau kita simpan. Apakah berhasil? Kolom ID kelas row 1, maka yang dibaca itu karena 0055 itu melebihi dari varchar yang sudah kita tentukan. Ini yang sudah kita tentukan. Karena kenapa? Di varchar tersebut kita sudah menentukan hanya 5 angka saja. Hanya ada 3 angka saja. Hanya ada 3 angka, berarti otomatis akan memberikan informasi kesalahan, yaitu 1 baris ditambahkan, yaitu ID kelas row 1 lebih dari 1. Kita jelajahi.